nama saya Rizky, NIM 20070260663. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan konseling gizi bersama Ibu yang sudah ada di sini sebagai respon. Selamat malam Ibu. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Pada kesempatan kali ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky, saya dari mahasiswa gizi Wali Songo Semarang. Di sini saya akan melakukan konseling gizi. Nah, konseling gizi ini untuk dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum konseling gizi. Nah, untuk itu saya boleh minta identitas Ibu terlebih dahulu. Namanya siapa Ibu? Iya. Untuk alamatnya gimana? Pengen cari 3 nomor 27. Tempat tanggal lahirnya? Saya Ya. Semarang, Kudus ya Mas. Kudus. Tanggal 17/11/77. Untuk pekerjaannya? Nah, untuk konseling gizi ini akan dilakukan selama 30 menit ke depan. Nah, selama 30 menit ini saya akan banyak bertanya-tanya ke Ibu. Nah, untuk jawabannya nanti Ibu jawab sejujur-jujurnya. Insya Allah jawaban yang Ibu berikan kepada saya akan dijaga kerahasiaannya. Begitu Ibu, apakah Ibu sudah sedia? Nah, untuk yang pertama saya akan bertanya terkait berat badan Ibu. Berat badan terakhir Ibu berapa nih? Kayaknya 46. Untuk tinggi badannya? 110 ya. 169 apa enggak Kak? Enggak nyampe kayaknya 169. 117 atau berapa? Untuk aktivitas sehari-hari Ibu berarti hanya melakukan sebagai ibu rumah tangga. Nah, selanjutnya saya akan bertanya terkait data laboratorium. Apakah Ibu pernah melakukan seperti data laboratorium atau pengecekan? Itu pengecekan apa Bu? Tes gula darah. Nah, untuk tes gula darahnya Ibu masih ingat nggak? Itu kadarnya berapa? Kalau sekarang saya kayaknya udah enggak, yang terakhir mungkin sudah 300 berapa. Sekarang saya pendidikan, jadi nggak pernah yang di 200. Untuk yang lainnya mungkin kayak kolesterol itu ada nggak Bu? Kan tinggi ya. Saya tinggi itu berpengaruh ke biasanya kalau pas tinggi itu berpengaruh. Baik, tadi sudah diketahui kalau berat badan Ibu juga disebutkan, tinggi badan juga disebutkan. Sebentar saya ingin menghitung dulu ya Bu. Baik, setelah saya hitung, berdasarkan rumus yang sudah saya gunakan, yaitu saya menggunakan rumus Parkena Ibu untuk menghitung status gizi Ibu. Nah, status gizi Ibu ini tergolong ke dalam status gizi normal, yaitu sebesar 21 ya Bu. Nah, untuk yang bagian leukemianya itu Ibu tergolong masuk ke dalam diabetes mellitus tipe 1 Ibu. Apakah memang sebelumnya ada riwayatnya Ibu? Ada. Aku udah lama 100/8 apa ya, pernah sempat 100 berapa ya, lupa udah lama. Nggak apa-apa Ibu. Terus untuk
tekanan darah udah nggak ada. Kalau misal ibu kalau ininya nadinya biasanya normal apa enggak? Normal. Terus untuk suhunya ibu biasanya kalau siang-siang itu kayak panas atau mungkin kalau malam juga normal semua. Terus saya izin bertanya lagi terkait asupan makan ibu. Nah, untuk asupan makan ini saya izin bertanya terkait asupan makan yang dilakukan selama 24 jam terakhir. Jadi saya mohon ibu untuk mengingat-ingat kembali apa saja makanan yang sudah dimakan selama 24 jam terakhir dari kemarin. Dari kemarin kalau ngopi saya masih ngopi. Terus kalau makan ya, kalau kita kan penderita ya, jadi makan untuk nasi kita tidak seperti yang orang sehat 3 kali sehari ya. Paling saya kadang sekali sehari, kadang 2 kali gitu. Tapi dan itu porsinya tidak banyak. Baik, berarti kemarin yang dimulai dari pagi itu yang dikonsumsi itu kopi. Kopi sama roti biasanya. Untuk kopinya berapa itu? Sehari, dalam sehari ya kadang 2 kali. 2 kali. Kalau pas paginya itu berarti minumnya 1 gelas. 1 gelas lah. Nah, untuk gulanya itu berapa Bu? Gulanya saya tergantung kopinya ya. Kalau normalnya ya 1:1. 1:1. Baik, tadi kan Ibu menyebutkan kalau Ibu mengkonsumsi kopi dan roti. Nah, untuk roti yang dikonsumsi itu biasanya roti apa itu? Roti tawar. Roti tawar. Nah, untuk roti tawar ini biasanya mengkonsumsi berapa sekali makan? 1. Ada tambahan lain nggak di roti tawarnya itu? Paling gula pasir atau mentega ini. Gula pasirnya itu berapa sendok kira-kira? Buat roti 1 itu kita nggak inget. Berapa sendoknya, pokoknya kalau pengen manis ya banyak gitu aja. Tergantung selera lah ya. Oke. Nah, untuk kan tadi rotinya itu 1, nah itu satu tutup. Oh, tutup berarti sama aja 2 ya. 2 lembar. Iya, benar. Oke. Untuk paginya ada lagi yang dikonsumsi? Enggak. Terus setelah itu yang selingan siang kayak jam 10-an gitu ini mau konsumsi apa? Enggak. Berarti langsung ke makan siang. Makan siang ada jatuhnya saya terkadang sore. Berarti ini sama aja mengkonsumsi makan itu satu. Nah, untuk di makan siang ini Ibu biasanya mengkonsumsi apa? Yang kemarin? Enggak. Yang kemarin enggak? Enggak konsumsi nasi pokoknya. Ya snack gitu aja. Nah, untuk snacknya itu yang dikonsumsi apa Bu? Ya apa ya Mbak, apa sing kletikan apa jenenge, ya snack ringan gitu loh. Bukan yang berat. Bukan. Sekali mengkonsumsi itu berapa banyak? Ya tergantung sih ya orang kita, pokoknya suka ngemil gitu aja juga Sampai kenyang. ya enggak tergantung sembari nunggu apa perutnya kan kadang nggak mau banyak makan itu. Berarti yang siangnya nggak ada, terus Ibu Seringnya saya sekarang akhir-akhir belakang sore. Nah, untuk sore ini Ibu makan apa aja? ya nasi karena baru ketemu nasi Berarti Ibu makan nasi itu sehari sekali? kadang 2 kali Kadang oh yang nanti malam kalau kepingin, tapi seringnya ya juga kadang 1 kali toh. Tinggal porsinya, kalau kita sore begitu makan 1 piring penuh ya udah, kadang malam nggak makan lagi. Tapi kalau yang kemarin kan makan sore nih, makan nasi. Nah, nasinya itu berapa centong kira-kira? 1,5 centong kayak. Untuk lauknya ada apa aja? Telurnya itu digoreng. Ya, Telurnya telur ayam, telur bebek atau telur ayam? Lauknya ada loh. Sate ayam, kambing. sate kambing. Berapa tusuk itu? 5 kayaknya ya. Ada lagi? Enggak sih. Ini biasanya. Ini kalau malam-malam itu masih kita kadang nyoba mie ya.
mie rebus itu. Itu satu porsi Iya, satu porsi habis, tapi nggak pakai telur. mie saja. Iya. Terus untuk ini udah selesai. Ada lagi? Kalau minumnya ibu, kita ada pilihan putih hangat. Ada juga kan? Kalau misal air putih ini biasanya berapa gelas ini? Sekali mengkonsumsi? 1 gelas. 1 gelas. Kalau teh Sudah 1 gelas. gulanya berapa? 1 lagi. Terkait sayur sama buah ini konsumsi nggak? Untuk sayur kita kadang-kadang ya suka keringan sih. Kalau buah ya biasanya anak-anak aja. Kalau pas ini ya buah. Buah yang biasanya dikonsumsi itu berapa? Pisang sama pepaya. Pisang sama pepaya. Sekali mengkonsumsi itu biasanya berapa? 1. Kalau pepaya ya 1 potong, gitu kan bisa potong-potong. Oke. Mungkin kalau dalam seminggu ibu bisa makan buah pisang atau pepayanya itu berapa kali? Bisa seminggu 3 kali, 2 kali bisa. Pokoknya hampir sering gitu. Kalau saya buahnya itu pisang sama pepaya. Ada lagi ibu? Baik, saya ulang kembali ya ibu. Ibu untuk pengkonsumsian makan dalam 24 jam terakhir ini, yang paginya itu ada kopi dengan gula 1 sendok makan, terus roti tawar sebanyak 2 lembar ditambah gula pasir. Terus untuk selingan siangnya nggak ada. Terus makan siangnya itu ibu mengkonsumsi kulit ikan. Terus selingan sorenya ibu mengkonsumsi nasi sebanyak 1,5 centong, telur ayam yang digoreng 1 butir, sate kambing sebanyak 5 tusuk. Nah, untuk makan malamnya ibu mengkonsumsi mie sebanyak 1 porsi, air putih 1 gelas, dan biasanya ibu mengkonsumsi teh dengan gula 1 SDM. Nah, untuk sayurnya ibu jarang mengkonsumsi ya. Nah, dan untuk buah-buahan yang biasa ibu konsumsi itu ada pisang sama pepaya. Ada lagi ibu? Biasanya juga mangga juga ya. Sekarang lagi cuma ya Mangga. Untuk mangganya biasanya mengkonsumsi berapa bu? ya 1 potong atau 1 buah atau berapa potong? untuk saya pribadi dalam Iya. sehari atau Kalau sehari bisa 1 bisa. Ada lagi bu? Baik ibu, saya akan bertanya, sejauh ini keluhan yang ibu rasakan itu ada apa aja nih? kalau pas darah tingginya naik ya pusing, terus kadang lemes. Kalau pas mungkin darahnya tinggi itu gula darahnya tinggi lemes. Selain ibu diabetes juga hipertensi, darah tinggi Iya, ada. Tapi itu kalau darah tingginya itu pas ibunya lagi diabetesnya kumat apa cuma pas enggak tahu ya. Kalau darah tinggi itu datangnya kadang kita mungkin pikiran terlalu tinggi ya, terlalu sepanjang itu kita kadang apa bisa kecapean itu bisa. berarti ibu selain menderita diabetes juga hipertensi ya ibu. Baik ibu, saya lanjutkan untuk terkait yang sudah ibu tadi sebutkan semua, mulai dari keluhan-keluhan ibu, terus ada gatal lem, terus ada jenis makanan yang sudah diasup sama ibu. Izinkan saya untuk menghitung kebutuhan kalori ibu per hari ibu. Izinkan saya memberikan waktu 22 menit. Singgah di sini atau tinggal di sini, buat karpet di belakang di tempat yang saat ini fungsinya untuk musola. Dulunya kan untuk spiritual, semeti ya, dan apa namanya berendam di malam itu, meditasi. Baik ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan.
setelah saya hitung, jadi kebutuhan gizi ibu selama 1 hari itu, kalori yang dibutuhkan sama ibu itu sebanyak 2139,6 kilokalori. Nah, untuk proteinnya sendiri itu sebanyak 320,94 gram, dan untuk lemak sebesar 71,32 gram, sedangkan untuk karbohidrat sebesar 294,19 gram. Terus di sini saya juga akan memberikan sedikit informasi mengenai jenis diet yang mungkin bisa dilakukan sama ibu mengenai diet. Tadi kan ibu menjelaskan kalau ibu itu kena diabetes mellitus tipe 1 dan hipertensi gitu. Nah, terkait itu saya akan memberikan rekomendasi diet kepada ibu. Untuk dietnya itu jenis dietnya rendah karbohidrat sama diet rendah garam. Apa sih diet rendah karbohidrat itu? Jadi diet rendah karbohidrat itu kita membatasi asupan karbohidrat kita. Nah, sedangkan untuk diet rendah garam itu kita harus bisa membatasi asupan natrium. Nah, natrium ini biasanya ada pada makanan yang di dalam kaleng-kaleng kayak gitu, terus makanan yang diasinkan, sama kayak sosis kayak gitu ya Bu. Nah, untuk ini mungkin tadi yang sudah saya sebutkan, ada apa aja yang Ibu yang terkait diet rendah garam? Makanan kaleng-kalengan kayak sosis itu, terus yang diasinkan ikan asin gitu ya. Oke. Nah, kalau semisal nih saya ngasih rekomendasi diet ini kepada ibu, apakah ibu bersedia? Nah, sesuai yang sudah saya sebutkan tadi terkait jenis diet, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai jenis menu yang mungkin bisa dikonsumsi ibu selama sehari gitu. Nah, jenis menunya ini di sini saya menuliskan kalau ibu itu direkomendasikan mengkonsumsi nasi sejenisnya sebanyak 100 gram. Nah, selain itu ibu juga bisa mengkonsumsi semur daging sebanyak 35 gram. Nah, untuk dagingnya ini nanti ibu bisa mengkonsumsi daging ayam. Nah, terus setelah itu ibu juga bisa mengkonsumsi tahu masak jamur. Selain itu ibu juga bisa mengkonsumsi sup lobak mungkin ditambah kayak tomat kayak gitu ya Bu. Nah, karena berdasarkan data yang sudah saya ambil tadi, ibu kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Saya menyarankan kepada ibu untuk selingan siang yang tadi kemarin tidak ada, mungkin besok ibu bisa mengkonsumsi buah. Nah, untuk buahnya ini ibu bisa mengkonsumsi jus mangga. Yang tadi mungkin ibu mangganya cuma dimakan, ini mungkin bisa ditambah lagi jadi jus apa gimana itu biar nggak bosan. Sayurnya pekat banget. Oh, bukan. Kadang kenyangnya itu dia pekat rasanya. Terus untuk siangnya ibu saya menuliskan di sini, ibu mengkonsumsi nasi sebanyak 1,5 gelas. Jadi nasi yang nasi yang makan siang itu lebih banyak dibandingkan yang malam pagi. Biar tenaganya ibu juga tambah. Nah, untuk protein hewani yang dimakan itu saya rekomendasikan di sini ikan goreng. Ikan gorengnya itu sepotong yang sedang ibu. Terus selain itu saya juga merekomendasikan di sini ada tempe goreng dan sayur asem. Nah, untuk buahnya itu bisa dikonsumsi nanti pas selingan sore. Nah, untuk selingan sore di sini sesuai yang ibu tadi katakan, kan ibu biasanya sering mengkonsumsi pisang, pepaya dan mangga gitu. Nah, di sini saya juga merekomendasikan pisang. Untuk pisangnya ini saya rekomendasikan sebanyak 1 buah. Terus untuk makan malamnya saya merekomendasikan ibu terkait makan itu nasi sebanyak 150 gram. Jadi untuk nasi yang malam itu tadi sama dengan nasi yang pagi. Terus untuk
protein hewani yang dapat kita asup selama makan malam ini, ibu bisa dapetin dari botok ayam, atau mungkin diolah yang lain, itu bagaimana sukanya ibu gitu. Itu bisa juga. Terus ibu juga bisa mengkonsumsi pepes tahu, terus tumis buncis, dan nanti untuk makanannya itu ibu mengkonsumsi pepaya. Nah, tadi juga ibu untuk terkait cairan ibu itu kurang konsumsi minum ya bu. Ya, mungkin ibu nanti setiap sebelum makan ibu bisa minum dulu, nanti setelah makan minum, mungkin nanti pas selingan kayak gitu juga ibu bisa memperbanyak minum air putih ya bu. Baik ibu. Nah, untuk tadi kan saya sudah memberikan rekomendasi menu ya bu. Mungkin kalau misal ibu mau merubahnya, mungkin ibu udah bosan nih mengkonsumsi nasi ya terus. Nah, ibu bisa nih mengkonsumsi makanan karbohidrat lainnya atau karbohidrat pengganti. Nah, di sini itu ada makanan penggantinya itu ada ada nasi merah, ubi panggang, terus oatmeal, roti gandum, dan sereal dari biji-bijian utuh. Nah, tadi ibu kan sempat menyinggung terkait makanan makan pagi kalau nggak salah, ibu mengkonsumsi roti. Untuk rotinya itu gandum. Oke. Coklat. Nah, terus untuk protein hewaninya ini, mungkin ibu kayak bosen ayam terus gitu. Nah, mungkin ibu bisa mengkonsumsi daging lain tapi yang tanpa lemak, atau ayamnya itu nggak pakai kulit. Nah, itu juga bisa. Terus ibu juga terkait sayuran, karena ibu tadi juga kurang, mungkin ibu bisa nih ditambahin makan sayurnya. Di sini makanan sayuran yang direkomendasikan untuk penyakit ibu tadi itu di sini ada brokoli dan bayam. Terus yang diprosesnya itu direbus, kalau enggak dikukus, atau mungkin dipanggang, atau mungkin bahkan dikonsumsi mentah. Terus untuk terkait buah-buahannya, ibu jika kayak bosen nih makanya kayak gini-gini terus, mungkin ibu juga bisa di jus seperti yang tadi udah dikatakan. Terus mungkin atau enggak, kalau enggak di jus mungkin cuma ditambahin gula ya. Terus untuk terkait kacang-kacangan, ibu bisa nih mengkonsumsi kacang-kacangan, tapi kacangnya itu dalam bentuk tahu yang dikukus, kedelai tapi yang udah dikukus. Terus dimasaknya itu kalau enggak di sup, ditumis. Ya. Nah, untuk telur ibu masih bisa mengkonsumsinya. Terus yang terkait susu ibu sering mengkonsumsi susu kedelai. Nah, ibu bisa mengkonsumsi susu yang rendah lemak. Terus kalau enggak, ibu bisa juga mengkonsumsi yogurt. Yogurt itu masih bisa. Nggak suka, kalau nggak suka nggak apa-apa. Terus kalau misal jenis ikan ibu suka semuanya. Nah, untuk ikan ini kita bisa mengkonsumsi, di sini ada ikan tuna, ikan salmon, sarden, dan makarel. Tapi ikan tadi kan ibu ada hipertensi juga ya. Nah, mungkin di sini kan ada sarden. Untuk sarden ini mungkin bisa dihindari dulu ibu. Karena tadi kan di sarden itu makanan kaleng. Oke. Terus kalau digoreng masih bisa ibu. Soalnya saya sering digoreng sih. Kalau digoreng nggak apa-apa. Jarang kita menggunakan, kalau nggak kebakar sama pakai sambelnya juga pada suka. Terus tadi kan udah nih makanan yang disarankan. Mungkin saya di sini akan bercerita juga tentang makanan yang harus dihindari oleh ibu. Nah, di sini tuh tadi ada roti tawar putih. Kalau roti tawar putih ini sebaiknya jangan dikonsumsi dulu. Terus untuk makanan yang terbuat dari tepung terigu. Terus ada sayurannya itu yang ditambahin dengan garam, keju, mentega, dan saus dalam jumlah banyak. Karena tadi kan ada hipertensi juga. Nah, sedangkan garam, keju, sama mentega itu kan banyak
kayak asin gitu ya Bu. Iya, lebih mengandung garam. Terus untuk buah-buahannya itu yang nggak boleh dikonsumsi itu kayak buah-buahan yang di dalam kaleng, terus banyak banget mengandung gulanya, kayak salvo. Iya, salvo juga kan itu manis banget, jadi itu lebih baik dihindari. Kelengkeng. Nah, kelengkeng Saya juga. nggak kuat itu. Kelengkeng saya paling trauma. Soalnya saya kalau makan buah itu langsung gula saya tinggi. Nggak lama pokoknya. Kalau kelengkeng mah ya, untuk kelengkeng. Kalau sawo masih mending saya kadang masih makan. Terus mungkin untuk sayuran juga sama, yang dikalengkan sama yang mengandung garamnya tinggi. Terus makanan yang digoreng. Nah, makanan yang digorengnya itu jangan terlalu banyak Ibu. Terus contoh yang makanan yang digoreng itu kita boleh memakannya, tapi lebih baik dibatasin. Kayak ayam goreng, ikan goreng, pisang goreng, sama kentang goreng itu lebih baik kita membatasinya. Jadi makanannya itu lebih baik kayak dikukus, direbus. Kalau enggak, kalau ikan kan kalau dikukus kayak gitu kesannya kayak gimana gitu rasanya, mungkin dipepes ya Bu. Nah, terus untuk makanan dan minumannya itu yang mengandung gula tinggi seperti kayak kue, sirup, sama soda itu lebih baik dihindari. Baik Ibu, tadi setelah saya jelaskan terkait paparan yang makanan yang dianjurkan dan yang dibatasin, mungkin dari situ Ibu ada pertanyaan? Ya, udah paham. Mungkin tadi kan saya sudah menjelaskan jenis diet yang harus dilakukan apa, terus apa aja makanan yang dihindari dan dianjurkan. Mungkin Ibu ada apa ya, apa saja sih yang harus dihindari dan jenis diet apa sih yang harus Ibu lakukan selama nanti setelah saya keluar dari sini? Mungkin untuk saya mungkin ya gula ya. Iya. Gula, terus untuk makanan juga nasi gitu. Kayak kurang saya kurang ya. Soalnya makanya saya ya kurang tahu ya. Makanya saya makan di sore tok itu kadang gitu. Mungkin itu kan ada kurang kesujuk saya memang tidak, tapi saya minum itu apa sekarang ini suka itu apa Untuk hari ini ya ini saya suka nih ya kita itu betul kan terus juga saya juga terkait jenis diet yang tadi saya sarankan itu ada apa itu? tidak mungkin apa yang kaleng-kalengan ya yang mengandung garam iya garam tinggi. Terima kasih Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi saya simpulkan ya Bu. Nah, Ibu itu kan tadi diagnosa menderita penyakit diabetes mellitus sama hipertensi Ibu. Nah, sesuai dengan yang sudah saya paparkan tadi, Ibu sebaiknya menjalankan jenis diet yang tadi saya sebutkan, yaitu jenis diet rendah karbohidrat dan rendah garam. Nah, mungkin kalau semisal nih saya kasih jenis menu atau rencana menu yang tadi saya sarankan, apakah Ibu bersedia? Mungkin nih setelah saya pulang nanti saya kasih nih rekomendasi menu. Nah, apakah Ibu mau gitu menjalankannya? Iya, insya Allah. Soalnya kita juga jarang-jarang masak sih. Mungkin setelah ini Ibu bisa nih makannya lebih teratur lagi. Terus untuk cairan-cairannya juga ditambahin lagi gitu minumnya. Ya. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama.